Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ma kunna an yahtadina laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, teman-teman Rumah Belajar Al-Fatih, terkhususnya bertemu lagi kita di hari Rabu ini yang insya Allah masih di bulan yang sama, di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Semoga puasanya teman-teman senantiasa lancar ya, sholat tahajudnya, apalagi mengejar nih malam Lailatul Qadar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan kami sudah terima. Dan jangan lupa untuk terus share, subscribe dan follow akun YouTube kita dan juga follow akun Facebook kita. Tentu saja seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustadz. Hayakallah. Bersama dengan Ustadz kita ya, Ustadz Abu Ihsan Syahrul As-Sailari hafizahullah. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Ustadz ya. Alhamdulillah. Sudah mau mendekati akhir-akhir Ramadan nih Ustadz. Berburu malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Nah, Masya Allah. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Seperti biasa kita di hari Rabu ini kita membahas tentang adab sehari-hari seorang muslim ya. Apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan ini Ustadz. Tentu saja adab sehari-hari seorang muslim itu tidak akan pernah habis. Ada saja Ustadz pertanyaan dari teman-teman sekalian, dari tidur sampai bangun tidur lagi ini Ustadz. Apapun yang dilakukan semuanya berkaitan dengan adab sehari-hari Ustadz, adab seorang muslim Ustadz. Tapi Ustadz, langsung Ustadz, kita ke pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz, apakah ada adab-adab khusus ketika ingin membaca Al-Quran Ustadz? Berkaitan dengan Ramadan Ustadz. Ayo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Berkaitan dengan adab dan etika ketika membaca Al-Quran, ini tentunya perkara yang juga adalah hal yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Karena kan setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan ini kita kan banyak membaca Al-Quran. Maka perlu diketahui apakah di sana ada etika dan ada pada khusus yang disebutkan oleh para ulama ketika membaca Al-Quran. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran kan adalah ibadah dia. Maka dia juga diharuskan oleh seorang yang membaca Al-Quran mengikhlaskan niatnya di dalam membaca. Ya, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang yang banyak khatam misalnya dalam Al-Quran apa di bulan Ramadan. Banyak khatam, berapa khatamnya? Iya, berapa kali khatamnya kan? Iya. Bukan itu tujuan apa bukan namanya? Tujuan utamanya dia. Tapi memang betul-betul ikhlas, ya, dia membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kan disebutkan dalam Al-Quran wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah ihdarul qalb. Ya, dia harus menghadirkan hati di dalam membaca Al-Quran. Ya, artinya apa ayat yang dia baca itu dia tadabburi di ayat tersebut. Ya, apa isi dari ayat tersebut. Makanya kalau kita misalnya tidak paham makna dari ayat, sekarang kan ada kemudahan bisa kita lihat kepada terjemahannya. Ya, jadi kita lihat kepada tafsir apa ini kan dari ayat tersebut. Ya, itu di antara adab yang disebutkan para ulama. Kemudian adab yang ketiga adalah at-taharah qabla al-qiraah. Ya, dia harus bersuci tentunya. Bersuci Ustaz. Ya, berwudu ya, suci dari hadas kecil ketika ingin membaca Al-Quran. Apalagi ketika dia akan menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf atau Al-Quran dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu kan empat imam mazhab bersepakat bahwasanya orang yang ingin menyentuh mushaf harus bersuci dulu sebelumnya. Harus bersuci Ustaz. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, Al-Quran itu tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun ya tentunya ayat ini ada khilaf dengan para ulama. Apakah ini dimaksud adalah para malaikat atau orang muslim? Orang muslim. Ya. Pernah dengar itu. Ya. Demikian juga sabda Rasulullah SAW ya, ketika mengirim sebuah surat ke negeri Yaman, beliau mengatakan di dalam sabdanya,
la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Suci. Ya, makanya disebutkan bahwasanya riwayat hadis ini dia adalah hadis yang diterima oleh para ulama, ya. Diterima oleh para ulama, dijadikan sebagai dalil untuk permasalahan tersebut. Meskipun sebenarnya dari sisi keabsahan riwayat memang ada kalam di kalangan para ulama, tapi dijadikan sebagai dalil untuk perkara membaca Al-Qur'an. Ini adab yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga. Kemudian adat yang keempat tentunya adalah isti'adzah. Ya, isti'adzah qabla al-qira'ah. Ya, sebelum membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka bertawud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya, ini perlu juga diperhatikan. Ya. Mungkin perlu ditambah ketika seorang ingin membaca Al-Quran dari pertengahan surah. Dari pertengahan surah. Apakah disyariatkan baca basmalah atau tidak? Kan seperti itu kan? Iya. Biasanya kalau dia baca surah Al-Baqarah di pertengahan, langsung misalnya ayat kursi dia baca, apakah disyariatkan baca basmalah? Para ulama kita mengatakan kalau seorang membaca Al-Quran atau ayat Al-Quran mulai dari pertengahan surah, maka tidak disyariatkan baca basmalah, langsung saja membaca ta'awudz, setelah itu membaca ayat tersebut. Ya, tidak harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau dia mulai dari awal surah. Kalau awal surah ya membaca basmalah. Kecuali satu surah Al-Quran yang tidak ada basmalahnya, yaitu surat Taubah, ya, surat Taubah atau surah Al-Bara'ah. Nah, ini adat yang keempat. Yang kelima, di antara adabnya adalah an yaqra Al-Quran tamahul, yakni bitartil. Membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan, ya, tidak cepat, sehingga tidak kan ada sebagian orang membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini kita dengarkan cepat, pokoknya yang penting target selesai, ya. Yang padahal penting hurufnya terbaca, seperti itu. Ini sebenarnya dia tidak memberikan masing-masing huruf itu haknya. Dan ini perkara yang harus diperhatikan. Ini tidak boleh, ya, karena bisa jadi akan mengubah makna dari ayat Al-Quran tersebut. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Warattil Qur'ana tartila," dan baca Al-Quran dengan cara yang tartil. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana kita bisa mentadabburi isi dari ayat tersebut kalau bacaannya cepat, ya. Kayak ada yang kejar gitu. Ada yang kejar. Iya. Dia ada yang kejar selesai nih. Cepat selesai. Ada yang dia kejar targetnya katanya supaya banyak khatamnya. Iya, khatamnya di bulan Ramadan. Ya, itu di antara adab yang perlu diperhatikan. Kemudian adab yang setelahnya adalah tahsinus saut. Ya, memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Ya, makanya semakin indah suara dalam membaca Al-Qur'an itu semakin enak didengar. Ya. Apakah yang mendayu-dayu, Ustaz? Ya, mendayu-dayu itu bukan juga mendayu-dayu, tapi dengan suara yang indah, tidak mesti harus mendayu-dayu. Tidak mesti harus mendayu-dayu. Mendayu itu kan kadang ada sebagian yang orang yang membaca Al-Qur'an ketika dia mendayu-dayu seperti itu keluar dari kaidah-kaidah tajwid, sehingga artinya tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang ditetapkan oleh ahli qiraah. Ini harusnya dijauhi. Makanya banyak dikritik sekarang yang seperti itu kan. Panjang ya sebenarnya pembahasan ini. Iya. Hal yang seperti itu harusnya dijauhi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Ya, barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Tapi ingat, ya, di cara melakukan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, tidak keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang ditetapkan oleh para ahli qiraah. Ini mungkin beberapa adab dan etika yang perlu diperhatikan, meskipun di sana sebenarnya masih ada adab dan etika yang lain yang disebutkan oleh para ulama ketika membaca Al-Qur'an. Mungkin saya tambah satu lagi. Di antaranya adalah sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat saja. Iya, itu perlu juga diperhatikan. Nah, mungkin bisa tambah satu lagi, Ustaz. Ya? Untuk wanita-wanita yang haid nih, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Tentu kan dia juga nggak ingin ketinggalan nih, Ustaz, di bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana, Ustaz? Nah, dia bisa membaca dari hafalan. Dari hafalan, Ustaz. Iya, ataukah dia membaca dengan menggunakan mushaf tapi tidak menyentuh secara langsung. Dia pakai kaos tangan. Kaos tangan dia. Itu diantara cara yang disebutkan oleh para ulama untuk perempuan yang lagi dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ketika ingin membaca Al-Quran atau ketika ingin merojaah hafalannya, takut hafalannya terlupakan, maka dia bisa memegang mushaf tapi dengan syarat dia tidak memegang secara langsung. Tapi dia menggunakan penghalang berupa kaos tangan atau yang semisal dengannya berdasarkan dalil-dalil yang telah berlalu penyebutannya. Jadi itu ya jawabannya. Ada beberapa adab, kurang lebih 9 dan sebenarnya masih banyak lagi nih, Ustaz, ya. Masih banyak lagi. Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz.
bagaimana adab mengunjungi orang yang sakit, Ustaz? Masya Allah. Nah, sakit, Ustaz. Iya. Haruskah yang sakit memuliakannya? Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun, wa fi riwayatin khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Dalam riwayat lain disebutkan ada 5. Ya, di antaranya adalah disebutkan bahwasanya adalah iyadatul marid. Ya, wa anta'udhu idza marida. Ya, engkau menziarahi saudaramu ketika dia dalam keadaan sakit. Ya, mengunjungi saudara ketika dalam keadaan sakit. Ya. Dan Al-Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala menyebutkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-haq di sini maksudnya adalah malayam bagi tarkuh, sesuatu yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Ya, jadi memang kalau ada saudara kita lagi sakit, ya bagaimana kita mengunjungi, menziarahinya, ya. Apakah ada adab khusus dan etika khusus ketika menziarahi ini mungkin perlu diperhatikan juga kan. Dan Nabi juga ketika ada sahabat yang sakit, Nabi kunjungi, datang kepada sahabat tersebut. Ya, di antara etika dan adab ketika kita mengunjungi saudara kita yang lagi sakit, ya. Yang pertama tentunya mendoakan. Ya, kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, ya, atau kita membacakan doa-doa untuk kesembuhan terhadap saudara kita yang sakit tersebut. Ya, kemudian yang kedua kita memasukkan ke dalam hatinya itu perkara-perkara yang bisa menghibur dia. Ya, jangan kita mengatakan sampai di sana ya. Sampai di sana kayaknya sakitmu ini sudah parah ini. Nah, ini kan sudah mau lewat ini. Biasanya kalau teman-teman dekat seperti itu, Ustaz. Harusnya kan tidak seperti itu kan. Atau baru datang ini, baru lihat temannya sudah tertawa-tertawa, Ustaz. Iya. Ya, hal-hal yang seperti itu hendaknya kalau lagi sakit ya jangan juga terlalu banyak bercanda. Jangan terlalu banyak bercanda, Ustaz. Nah, jadi dimasukkan ke dalam hatinya perasaan-perasaan yang menghibur dirinya supaya bisa menguatkan menjalani sakitnya dia. Ya, itu yang seperti itu yang kita lakukan. Misalnya kita mengatakan anta fi hadzal yaum ala khairin. Nah, tidak mesti kita mengatakan alhamdulillah antum hari ini kelihatannya semakin membaik. Ya, kita mengatakan kamu hari ini sudah berada dalam kebaikan. Karena memang keadaannya atau kondisi seorang muslim itu bagaimanapun dia berada dalam kebaikan. Iya, bahkan ketika sakit ini. Iya, meskipun dalam keadaan sakit tidak berada dalam kebaikan. Kalau misalnya dia sakit lalu bersabar menghadapi apa yang dia derita, apa yang dia menimpa dia, itu kan sebenarnya adalah pahala buat dia, menggugurkan dosa-dosanya kan. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan urusan seorang muslim. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa fil mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, segala urusannya orang mukmin itu adalah kebaikan dan hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang muslim. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan kelapangan hidup, keluasan hidup, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan jiwanya, mengenakan dirinya, apakah berupa penyakit dan sejenisnya, sabar, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, jadi seperti itu kita mengatakan bahwa antum hari ini berada di atas kebaikan. Ya. Semuanya kebaikan. Iya, semua kebaikan. Orang muslim itu kan seperti itu dia. Kemudian di antaranya juga adalah kalau kita lihat saudara kita ini dia suka kita berada lama-lama di sampingnya, maka tidak masalah kita lama-lama. Tapi kalau kita lihat kayaknya saudara saya ini tidak menginginkan saya berlama-lama di sampingnya, maka setelah kita mendoakan, menghiburnya, kita tinggalkan dia. Ya, kita meninggalkan dia dan tentunya banyak mendoakan supaya dia diberikan kesembuhan atau kesabaran dalam menjalani penyakit yang dia derita. Ya. Kemudian yang di antara adabnya juga ketika kita melihat misalnya saudara kita ini suka kalau kita membacakan Al-Quran, artinya meruqyahnya kan? Meruqyah. Ya, daripada misalnya keluarganya dia bawa kepada dukun kan? Mending kita yang ruqyah kan? Ruqyah. Ya, karena Al-Quran itu dia adalah syifa, dia adalah penawar, dia adalah obat. Ya, kita bacakan. Kalau dia memang orangnya suka untuk dibacakan Al-Quran di ruqyah, kita ruqyah dia. Ruqyah. Ya, seperti itu kan?
supaya artinya dengan bacaan Al-Quran juga kan kadang orang bisa menjadi tenang dia mendengarkan. Ya, Tapi kalau di rumah sakit jangan terlalu keras mungkin. Ya, karena iya betul. Karena ada biasanya kalau bukan kelas yang private sendiri, biasanya sebelahnya banyak ada rumah sakit yang lain. Kan, orang sakit betul. yang lain. Itu yang perlu diperhatikan memang kan. Ya, seperti itu juga jangan terlalu ribut juga ketika menziarahi saudara yang lagi sakit. Jangan karena teman dekat akhirnya ribut di rumah sakit. Ribut di rumah sakit. Iya, terganggu lah yang lainnya. Ini mungkin beberapa etika dan adab yang bisa diperhatikan bagi seorang yang mengunjungi atau berziarah kepada saudaranya yang lagi sakit. Nah, Ustaz. Memberikan derma juga boleh Ustaz? Boleh, saya tidak masalah ya, insyaallah. Untuk meringankan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mereka dapati dalam kehidupan mereka sehari-hari kan. Ya. Syukur Ustaz. Tapi Ustaz, ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Setelah pertanyaan tentang mengunjungi orang sakit Ustaz, apakah ketika seseorang meninggal dalam keadaan suci tidak perlu dimandikan Ustaz? Nah, ini karena sempat beberapa hari lalu ini sempat viral Ustaz. Seseorang yang dia meninggal di dalam masjid Ustaz, sedang membaca Al-Quran atau ketika sedang sholat Ustaz. Apakah dia harus dimandikan lagi Ustaz atau cukup dikafani langsung dikubur, salat tidak dikuburkan? Iya Ustaz, karena dia dalam keadaan suci seperti itu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Nah, jadi yang pertama memandikan jenazah itu hukumnya dia adalah fardu kifayah. Ya, idza qama bihil ba'd atau idza qama man yakfi saqata al-itsm 'anil baqin. Ya, jadi ketika ada orang yang telah melakukan hal tersebut, memandikan jenazah yang ada atau telah dilakukan oleh orang yang sudah mencukupi, ya maka gugurlah dosa dari orang lain. Ya, ini namanya fardu kifayah. Jadi memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Dan memang Nabi SAW ketika anaknya Zainab meninggal kan memerintahkan kepada para sahabiat, igsilnaha thalathan. Ya, mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali, atau khamsan, atau sab'an, atau 7 kali. Waj'alna fil akhir kafura, dan jadikanlah pada mandian terakhir itu bersama dengan kafur. Ya, jadi memang ada perintah dari Nabi SAW untuk memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, apakah orang yang meninggal di atas hal yang dia sudah suci sebelumnya, dia sudah berwudu sebelum lalu dia meninggal, apakah memang masih disyaratkan untuk dimandikan? Iya, masih disyaratkan untuk dimandikan. Iya, tidak mencukupkan dengan apa yang sebelumnya dia telah meninggal di atasnya. Jadi tetap dimandikan. Yang tidak dimandikan itu adalah orang yang gugur di bidang perang. Ya. Orang yang yang gugur di medan perang itu kan mereka disebutkan bahwasanya nanti pada hari kemudian dibangkitkan dengan darah yang bercucuran dari badannya, dari dirinya. Tapi rihuhu launu dam wa rihul misk. Ya. Dia warnanya adalah warna darah, tapi baunya dia adalah bau minyak kasturi. Ya, seperti itu dia. Jadi orang yang gugur di medan perang itu dia tidak dibandingkan. Hanya saja ada riwayat disebutkan bahwasanya Hanzalah Ibn Abi Amir Al-Ansari, ya, ketika dia keluar berperang dalam keadaan junub, ternyata beliau gugur di medan perang. Apakah di perang Uhud atau perang yang lain, perang Uhud kalanya. Ya, makanya disebutkan bahwasanya beliau dimandikan oleh para malaikat. Makanya dikenal dengan Gasilul Malaika. Dia adalah seorang sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Iya. Nah, seperti itu dia. Jadi ini pengecualian yang disebutkan di dalam riwayat. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan dia sudah berwudu sebelumnya, apakah masih dimandikan? Ya masih tetap disyariatkan untuk dimandikan. Nah, Allah taala penasaran ini karena dengan bau minyak kasturi itu sesuai kayak maksudnya sesuai dengan yang ada di dunia kan, tentunya lebih baik namanya kasturi. Minyak kasturi tentunya lebih baik dengan apa yang ada di akhirat. Soalnya takutnya beda produk beda juga Ustaz aromanya. Nah, tapi Ustaz, yang berikutnya Ustaz, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah dan bisa mendekatkan diri kita kepadanya serta meraih ridhonya Ustaz? Insyaallah. Jadi amalan yang paling dicintai Ustaz. Ada mungkinkah puasa Ustaz? Yang paling Allah cintai Ustaz? Secara umum Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ketika cinta kepada seorang hamba ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Artinya ya secara umum Allah cinta terhadap orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, inilah yang disebutkan di dalam hadis qudsi, dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku,
maka saya telah mengumumkan perang untuknya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yataqarrabu wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba atau hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih saya cinta dibandingkan dia melakukan apa yang saya wajibkan kepadanya. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan wa yasmalu dzalika fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Perkara tersebut mencakup apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Subhanahu wa taala atau meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, jadi masuk di dalamnya perkara tersebut. Ya, kemudian setelah melakukan perkara-perkara kewajiban tentunya dengan menjalankan perkara yang sunnah. Makanya di kelanjutan hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah." Ya, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai saya mencintainya. Ya, itu. Tapi di sana ada riwayat-riwayat khusus yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ditanya amalan apa yang dilakukan oleh seorang hamba supaya atau amalan apa yang paling dicintai oleh seorang hamba, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya, seperti itu. Ini ada riwayatnya disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Ya, kata beliau, "Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Iya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Summa ayyu?" Kemudian apa lagi setelah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Itu urutan yang kedua. Kemudian bertanya lagi, "Summa ayyu?" Ya Rasulullah. Kemudian setelahnya apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Al-jihadu fisabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Lawistazattuhu lazadani." Andaikan saya minta lagi untuk ditambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan apa setelahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan untukku. Tapi beliau mencukupkan 3 saja. Ya, 3. Jadi yang pertama disebutkan bahwasanya salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah berkata kepada atau pernah menceritakan apa yang beliau lihat langsung terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Ayyul amali ahabbu ila Allah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya Nabi berbeda. Tadi kan salat di awal waktu kan? Ya. Kalau di sini jawabannya Nabi SAW bersabda, "Imanun billahi wa rasulih." Itu yang pertama. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-jihadu fisabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa? Ya, kata Nabi SAW, "Hajjul mabrur." Ya, haji yang mabrur. Ya, jadi beda-beda. Jadi tergantung. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kenapa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda-beda? Kayak kata para ulama itu tergantung terhadap kondisi atau tergantung dengan kondisi sahabat yang bertanya. Ya, seperti itu dia. Jadi memang beda jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang dicintai, tapi secara umum ya amal yang dicintai adalah ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu simpelnya. Kemudian istiqomah ya, Ustaz. Ya, tentunya istiqomah di atas perkara tersebut. Masya Allah, Ustaz. Ya. Jadi itu ya jawabannya bagi penanya nih. Nah, kemudian Ustaz, yang kelima Ustaz. Ustaz, orang yang berbuat dosa, apakah cukup hanya bertaubat ataukah harus meminta maaf kepada orang yang dizolimi dan dihukum, atau cukup bertaubat hanya kepada Allah, Ustaz? Nah, jadi mungkin dia berbuat kesalahan Ustaz, sama terhadap saudaranya dan dia harus mungkin dihukum, Ustaz. Ataukah dia cukup berlepas diri dari semuanya dan dia bertobat kepada Allah saja nih, Ustaz? Nah, bagaimana, Ustaz? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab at-taubah itu menyebutkan syurutut taubah, ya, syarat taubah yang nasuha. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kalau dosa dan kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka itu syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. Tapi kalau dosa tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala cuma 3 saja. Tapi kalau berkaitan dengan hamba, maka ditambah 1 lagi. Nah, yang pertama tentunya adalah ayandam ala ma fa'ala. Jadi dia
menyesali apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, ayazima alla yauda ilaih. Dia bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah ayaqli. Dia mencabut dirinya dari perbuatan tersebut, artinya meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, ini kalau dosanya berkaitan dengan diri seorang hamba kepada Allah. Iya. Adapun kalau dia berkaitan dengan hak orang lain, maka tentunya dia ada tambahannya dia. Ya, tambahan yang keempat, ya, dia harus meminta kehalalan kepada saudaranya tersebut. Kalau dia adalah berupa harta atau uang yang diambil dari saudaranya, maka dia kembalikan. Ya, dikembalikan meskipun tentunya dengan cara yang tidak akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Artinya jangan sampai membuat marah kan. Artinya dia cari cara bagaimana supaya uang ini kembali kepada pemiliknya. Ya, apakah dengan dikirim ke alamat rumahnya misalnya yang sejenisnya kan. Kalau misalnya dia adalah perkara ghibah, maka dia minta kehalalannya. Dan dia menyebutkan misalnya di majelis yang sama kebaikan-kebaikannya, dia tidak menggibahinya lagi. Ya, atau perkara-perkara yang lainnya, artinya kesimpulannya dia harus meminta kehalalannya. Kalau hal tersebut memang memungkinkan baginya. Jadi ini diantara syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama ketika berkaitan dengan hak sesama hamba. Ya. Meskipun di sana sebenarnya disebutkan juga antaranya adalah ikhlas. Dia harus ikhlas dalam bertaubat atau meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian yang di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah an yatuba fi waqti. Dia bertobat pada waktunya. Artinya apa? Dia bertobat sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan, ya, karena Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugargir, artinya nyawa belum sampai di tenggorokan kan. Ya, demikian juga di antaranya adalah sebelum matahari itu terbit dari arah barat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam tatlu isyam fi maghribiha. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama matahari itu belum terbit dari arah barat. Jadi ini ya di antara persyaratan taubat yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba ketika dia berbuat kesalahan terhadap saudaranya yang lain. Nah, kalau berupa uang misalnya dia tidak dapati lagi di mana dia tinggal, dia sudah berusaha cari tahu, ternyata memang tidak ada, ahli warisnya juga tidak ada, dia dapat, maka dia bersedekah sebesar uang yang diambil tersebut dengan nama orang tersebut seperti yang dilakukan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Taib Ustaz. Nah, untuk sedikit lagi nih Ustaz ya. Iya. Waktunya mepet Ustaz, tapi sedikit. Tentang sholat taubat nih Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Sama saja kan seperti sholat sunnah pada umumnya atau ada waktu-waktu tertentu, atau memang tidak ada nih Ustaz? Sholat taubat ini Ustaz. Ada syariat sholat taubat itu ada. Ustaz. Ya, tapi dia tidak terikat dengan waktu. Dan itu pun juga bukan perkara yang harus dia ketika berbuat dosa misalnya harus salat taubat, tidak. Tapi kalau dia ingin melakukan salat taubat tidak masalah insyaallah. Taala kan disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya barang siapa yang melakukan sebuah dosa lalu dia melakukan salat taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang baik baginya atau yang semakna dengan hal tersebut. Jadi ya, kalau dikatakan apakah harus salat taubat, tidak mesti juga. Yang penting persyaratan yang kita sebutkan tadi itu terpenuhi, ya. Dia menyesali, kemudian dia mencoba tidak perbuatan dosa tersebut, kemudian berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan itu, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya taubatnya tersebut adalah taubat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi taubatan nasuha. Nah, dan juga akan diperintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, baik Ustaz ya. Syukur Ustaz atas jawaban-jawaban Ustaz dari pertanyaan teman-teman sekalian ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkannya, kemudian mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Taib Ustaz. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk terus share, subscribe, dan follow akun YouTube kita, serta juga follow akun Facebook Darussunnah Al-Fatih, agar kita terus bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Ustaz ya, subhanakallahumma ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.